Pemirsa, Gubernur Anies Baswedan menyatakan mal-mal di DKI Jakarta akan dibuka pada 15 Juni 2020. Pusat perbelanjaan juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sejumlah mal di Jakarta bersiap untuk kembali buka pada 15 Juni mendatang. Berdasarkan instruksi Gubernur, setiap mal harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar warga tetap merasa aman saat berkunjung. Saat inspeksi simulasi di salah satu mal, Gubernur juga meminta kapasitas pengunjung dibatasi saat new normal. Saat pusat perbelanjaan dibuka, Pemprov DKI Jakarta sudah menetapkan bahwa tanggal 15 Juni pusat perbelanjaan akan bisa mulai beroperasi. Udah lama nunggu ya? Udah kangen. Dan itu artinya harus ada persiapan. Karena kita menyadari bahwa 3 bulan kegiatan berhenti itu karena alasan wabah penyakit. Karena alasannya wabah penyakit, maka pada saat mulai beroperasi, dia harus beroperasi untuk tetap membuat pengunjung merasa aman. 14 pedagang di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat positif COVID. Aktivitas perdagangan di stop selama 3 hari ke depan. Kami mengingatkan kembali, untuk saat ini Pasar Rawasari sudah memasuki zona merah. Petugas Satpol PP menutup Pasar Rawasari di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penutupan mendadak membuat pedagang bingung karena tidak lagi bisa berjualan. Untuk para pedagang untuk segera membereskan barang-barang dagangannya. Penutupan pasar dilakukan setelah 14 pedagang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test yang digelar di Puskesmas pada tanggal 8 Juni 2020. Iya, maksudnya kan harus ada mekanismenya, kan harus ada memang jelas surat edaran dari pihak pasar bahwa di Pasar Rawasari sudah terjadi banyak terpapar COVID. Nah, untuk itu kan bikin surat resmi kepada pedagang semua bahwa harus ditutup sekian hari kan gitu. Jadi kita nggak bingung nih mau dibuka apa tutupnya kapan, bukanya kapan gitu kan. Tapi dikasih batas waktu ya. Nah, itu nggak jelas, hanya omongan aja tadi, itu juga omongan dari pihak Satpol PP. Sementara dari pihak pasar sendiri nggak ada omongan apa-apa. Sebelumnya swab test juga digelar pada tanggal 4 dan 5 Juni 2020, di mana hasilnya 2 dari 100 orang yang diswab tes dinyatakan positif. Belum diketahui sampai kapan Pasar Rawasari akan ditutup, mengingat hingga kini belum ada surat tertulis dari pihak terkait. Pemirsa, puluhan ibu rumah tangga di Jombang, Jawa Timur melapor ke polisi karena tertipu arisan online. Korban merasa tertipu puluhan juta rupiah setelah seorang wanita penggagas arisan online menghilang. Merasa tertipu arisan online, puluhan ibu rumah tangga melaporkan penggelapan dana oleh seorang wanita berinisial AD. Awalnya para korban mengaku tertarik ikut arisan online yang digagas pelaku setelah membaca promo arisan di media sosial. Pelaku menjanjikan dapat memberi keuntungan berlipat ganda. Mereka menyetor uang arisan dengan jumlah yang bervariasi, dari 5 juta hingga 36 juta rupiah. Namun alih-alih untung, uang arisan justru dibawa kabur pelaku. Mbak masukkan uang berapa, dijanjikan berapa? Separuh. Misal dapat 5 juta, untungnya kan 2.500.000. Dalam waktu berapa lama untungan itu? 1 tahun. Kan per 10 hari, ada yang per 10 hari, per 3 hari bayarnya itu. 1 bulan juga ada. Tapi kenyataannya? Kenyataannya uangnya dibawa kabur. Sedikitnya 50 orang tertipu arisan online dengan kerugian mencapai lebih dari setengah miliar rupiah. Hingga kini, kasus penggelapan dana arisan online masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, mengetahui istri yang dinikahinya ternyata laki-laki, warga di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat melaporkan dugaan penipuan ke polisi. Penyamaran istri korban terbongkar saat malam pertama pernikahan.
Seorang warga Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat melaporkan istri yang baru dinikahinya ke polisi. Sang istri dilaporkan karena ternyata bukanlah perempuan, melainkan seorang laki-laki. Hal ini diketahui korban saat malam pertama pernikahan. Korban pun melaporkan pelaku atas dugaan penipuan. Nah, itu diketahui laki-laki setelah terjadinya pernikahan. Itu baru dia tahu, makanya suaminya melakukan laporan terhadap perbuatan mita. Jadi selama proses sebelum terjadi perkawinan, suaminya kan yang mengurus syarat-syarat pernikahan. Itu ada KTP. KTP yang menerangkan mita itu perempuan. Ada ijazah terakhir dari madrasah. Mita itu menerangkan mita itu perempuan. Itu semua ada. Pelaku dan korban menikah 2 Juni 2020 lalu. Keduanya menikah dengan disaksikan sejumlah tokoh agama setempat. Setelah identitas pengantin perempuan terbongkar, peristiwa ini pun viral di media sosial. Kini polisi terus mendalami kasus ini dengan memeriksa seluruh pihak terkait. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, selengkapnya terkait penipuan dalam pernikahan sejenis sudah bergabung bersama kami Mulyati, keluarga korban penipuan. Selamat sore Ibu Mulyati. Selamat sore. Baik, Ibu Mulyati, mohon maaf sebelumnya pada saat menikah tadi keterangan dari keluarga, KTP perempuan, ijazah terakhir pun dari madrasah juga perempuan. Pada saat menikah, walinya bagaimana Ibu? Walinya wali hakim. Oh, wali hakim. Apa yang diakuinya Ibu? Diakui oleh pelaku ini Bu? Pertama dia ngakunya tidak punya orang tua. Jadi kita pihak keluarga itu dari pertama kita kenal, iba merasa iba karena dia tidak punya keluarga. Adapun dia punya saudara 1 orang tapi disembawa. Itu pengakuannya dia. Oke. Ibu Usma, jadi orang tua saya itu merasa iba. Oke. Karena dia itu tidak punya siapa-siapa. Baik. Ibu Usma ini bertemu dengan oknum ini di mana keluarga? Di rumah. Dia datang dia ke rumah. Apa yang diceritakan dari pelaku ini, Ibu? Banyak yang dia ceritakan. Dia tidak punya orang tua. Terus dia hidup batang kara. Ada dia punya saudara tapi tidak pernah saling hubungin. Dengan data-data kelengkapan, hubungin, tapi bertatap muka langsung tidak pernah sama saudaranya. Oke, dari baik. situ pihak keluarga kami merasa iba melihat dia. Oke. Mengenai kelengkapan data diri, apakah keluarga juga sempat melihatnya, Ibu, dan apa informasi dari data diri tersebut? Maksudnya? Seperti akte kelahiran, mungkin ijazah. Yang melihat langsung mah ya dari pihak yang mengurus. Dan tidak ada kejanggalan ya Bu ya, seperti jenis kelamin? Tidak ada kejanggalan soalnya semuanya ketutup. Kita itu tidak habis pikir, kita itu trauma. Orang tua saya saja sampai sekarang ini mereka sangat nangis, mereka sakit. Baik, Ibu saya sakit hari ini pun beliau tidak bisa menerima semuanya. Baik, Ibu, kami mohon maaf sebelumnya, Ibu, di pernikahan kami lihat ada buku pernikahan yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama. Berarti itu sebenarnya semua dokumen sudah sesuai ya Bu ya? Ya. Semua dokumen untuk pengurusan buku pernikahan itu berarti sudah lengkap ya Bu ya sebenarnya ya? Iya. Desa Glogor. Baik, Ibu Usma ini sudah berapa lama adik Anda ini mengenal pelaku? Kurang lebih mulai bulan Februari mereka saling kenal. Baik, tadi Anda mengatakan kalau pelaku ini datang dari jauh dan sebatang kara begitu Ibu Usma ini. Selama ini tinggal di mana dan bersama siapa Ibu? Pertama dia nggak punya, dia aslinya dia dari
Pringgarata, Lombok Tengah. Terus dia tinggal sama bibinya katanya di Gebang. Terus dia juga katanya tinggal sama bibinya di Pajarakan katanya. Bibinya ngakunya bibinya itu stroke. Dia yang ngurus bibinya. Baik, selama Februari hingga sekarang, pelaku ini tinggal di mana, Ibu? Di Pajarakan katanya. Baik. Tidak pernah ada anggota keluarga yang mencoba mengunjungi tempat tersebut dan bertanya kepada tetangga mungkin? Tidak ada. Apa yang dikatakan dari pelaku ini? Sempat mengatakan apa tentang kehidupan sehari-harinya? Bekerja di mana begitu, Ibu? Katanya dia kerja di butik. Sampai saya bilang, kalau datang ke rumah kamu nggak usah pakai cadar. Saya bilang gitu, kita kan sama-sama perempuan. Terus dia ngakunya, saya malu lihat muka saya bekas tabrakan katanya. Berarti sampai sekarang belum pernah melihat langsung ya Bu ya muka dari pelaku? Pernah kita melihat langsung, pernah. Ada perasaan janggal tidak melihat mukanya mungkin? Iya ada. Sesudah dibuka cadarnya, ada kejanggalan. Dia selalu pakai bulu mata itu, dia pakai sama apa namanya yang di mata itu, lensa itu. Baik. Jadi mengcover begitu ya? Sama sekali. Baik. Selama ini adik ibu pun mengenal pelaku ini selalu menggunakan cadar ya? Iya. Baik, selama mengenal sejak bulan Februari sampai akhirnya menikah, ini tidak pernah sama sekali bertemu dengan keluarga pelaku? Tidak pernah. Baik, yang diakuinya adalah ia sebatang kara ya, Bu ya? Iya. Sejauh ini Ibu sudah pernah mengobrol mungkin ataupun bercengkerama dengan pelaku, menemukan kejanggalan ataupun keanehan yang ketika itu Ibu abaikan? Iya pernah. Apa saya itu? Pernah, waktu itu saya ngajak dia bercakap-cakap gitu. Baik. Waktu itu saya sakit. Saya ngeliat tangannya besar-besar gitu, tapi saya abaikan. Oke. Ada hal-hal tersebut Bu ya yang membuat janggal. Apa pihak keluarga akan menuntut pelaku dan membawa ke ranah hukum atau seperti apa Ibu? Pasti, itu pasti. Baik, terima kasih Ibu. Pihak keluarga kami. Baik, terima kasih Ibu merasa Usmainia. malu. Semoga orang tua Anda kembali sehat dan tidak lagi menjadi beban pikirannya mengenai masalah ini ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Pemirsa, usai jeda seorang buruh serabutan di Kabupaten Tangerang diduga membunuh 2 orang anaknya karena ribut dengan istri. Selengkapnya usai jeda di Ayu Sore.